Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam. Hey, anybody home? Salam. Sekali lagi, salam. Iya, apa kabarnya di New Year? Right, it's okay ya. Baik-baik semua di tahun yang baru, luar biasa. Lihat di kiri kanan tuh ada yang wajah baru kosong deh. Jerawatnya tambah satu. Atau sudah bersih. Oke. Bilang orang di kiri kanan, beta senang duduk di lumbung sebelah. Oke. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, life must go on. Ada amin? Hidup akan terus berjalan ya. Yang 2024 sudah selesai. Mari pandang ke depan di hari esok 2025 untuk sebuah maksud dan rencana Tuhan yang tentu sangat luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Karena saya terlalu yakin bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan Tuhan selalu punya yang the best untuk kita semua. Karena itu mari kita tetap pandang hari esok, pandang ke depan. Biarkan 2024 berlalu. Dan sudah berlalu memang. Dan itu tidak akan kembali. Mungkin 1 Januari atau 10 Maret atau 8 Mei atau 17 Mei atau 25 Juli atau 5 Agustus, 6 Agustus dan seterusnya masih tetap sama angka dan bulannya ya. Tahun memang berubah sedikit, tapi I believe momen pasti berubah. Bilang orang di kiri kanan, kalau lu percaya lu boleh duduk di sini, kalau Sunday boleh keluar deh. Haleluya. Oke. Karena itu siang ini saya ingin sharing bagi kita satu topik yang dikasih ke saya. Wow, I'm very enjoy. Sangat luar biasa membaca topik yang ini, tema-tema yang sangat luar biasa mestinya ya. Dan semua pahlawan yang ada di Alkitab, di Bible selalu from zero to hero. Bilang orang di kiri kanan, from zero to hero. Ada amin saudara? Sudah nonton film Kung Fu Panda? Nah, ini film itu tentang ini nih. From zero to hero itu Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ya, betul ya? Om John belum pernah nonton? Mesti nonton bro. Itu panda yang hanya punya potensi tukang makan mie. Lu juga belum nonton. Oh haleluya, lu just sengaja lah. Lu cari cepat, putar ke dia dulu. Itu panda yang badannya gemuk ya, yang sana tahu apa-apa, yang kerjanya hanya makan mie dengan sumpit, bakso. Saudara yang kasih, itu orang China sih, film orang China memang. Karena itu sumpit dan mie itu hal yang biasa. Pentolan, tapi puji Tuhan gara-gara makan mie dan sumpit dia latih kungfunya tuh pakai begitu. Dan akhirnya saudaraku yang kasih, waktu musuh datang semua ini, tapi musuh nonton toh, jangan suruh bercerita ulang lah maksudnya begitu. Oke, tapi hari ini saya tidak cerita tentang panda si kungfu di Kung Fu Panda. Saya mau cerita satu pahlawan yang gagah perkasa. The name is Jephthah. Oke. Depannya boleh kasih tunjuk. Iya, bacanya Jephthah. Oke, Jephthah. The rejected become heroes ya. Jephthah ini pahlawan yang sangat luar biasa. Saya baru pernah juga berkhotbah tentang Jephthah ya. Kalau Yusuf, Daud itu sudah jadi biasa, Gideon ya. Dan kemarin saya coba mau Gideon lagi. Saya pikir-pikir, coba saya cari. Saya buka di Ibrani pasal 11 dan saya temukan di sana salah satu pahlawan iman, yaitu Jephthah. Lalu saya telusuri kisah tentang Jephthah selengkapnya, nanti saudara boleh baca di Hakim-Hakim pasal 11.
dan 12 di sana, nanti saudara boleh baca di rumah, itu perenungan kita. Tapi siang ini saya ambil ringkasannya untuk saya saksikan kepada saudara bagaimana seorang Yefta kemudian menjadi seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Nah saudara yang kasih, kita baca dulu Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Mari saudaraku yang kasih, kita baca saja dalam bahasa Indonesia. Demikian sementara saudara mungkin bisa ikuti yang bahasa Inggris, ada tulisan di sana sambil saudara renungkan. Ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab sudah mencatat bagian yang pertama dari ayat ini menjelaskan siapa dia di endingnya dari perjalanan hidupnya, bahwa Yefta itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, nah ini yang gak enaknya kalau selalu pakai kata tetapi. Tetapi itu membuat sebuah difference, perbedaan ya, sebuah perbedaan. Tinggi tapi pendek tapi ganteng. Oh, apalagi saudaraku yang kasih, bocil tapi pintar, bagaya, dan lain-lain saudaraku yang kasih. Tetapi itu selalu different. Nah, ini sudah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi nggak tanggung-tanggung saudaraku. Beta takut baca ayat ini, geli, takut, ngeri. Iya, apa baca sama-sama? Anak seorang, isi rasanya bilang anak perempuan sundal. Kata sundal satu saudaraku ke najis gitu ya. Untuk digomongkan saudaraku yang kasih, itu harus difatwa. Ya saudaraku yang kasih, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak, perempuan lain tuh, engkau anak haram. Karena engkau anak haram, maka engkau tidak berhak atas warisan apapun dari papa kami. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Nob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, bayangkan anak perempuan, anak haram, saudaraku yang kasih, ditolak di tengah-tengah keluarga, lalu terlibat dalam pergaulan yang buruk, kruk. Saudara bisa bayangkan, Yefta sungguh-sungguh, kalau saya boleh bilang, dia mungkin tidak di titik nol dalam hidupnya, tapi dia sangat di titik minus. Dia titik terendah. Saudara bisa bayangkan dikatain, saudara, wow, ketika orang kumpul lalu bercerita, who is your mom? Siapa mamamu? Dia tidak bisa banggakan mamanya. Dia tidak bisa nyanyi cerita tentang mamanya yang hebat. Never. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena mamanya bukan orang baik-baik. Alkitab bahkan mencatat, saudara bisa bayangkan, itu mamanya PSK. Lalu di tengah-tengah bersaudara semua, saudara katakan, ya papanya mungkin angkat dia lalu bawa ke rumah, karena di sini soal tanggung jawab sebagai seorang ayah laki-laki, saya harus bertanggung jawab karena saya sudah hamilin anak orang, ya loh, bawa pulang ke rumah untuk dibesarkan, dibiayai. Tapi papanya kemudian kawin lagi secara baik-baik dan sah, lalu melahirkan anak-anak. Nah anak-anaknya tahu, hei, ketong satu bapak tapi mama lain loh, lu mesti sadar itu baik-baik. Dan lupa mama tuh, lupa mama bukan tempatnya di sini. Jadi minta maaf Yefta, semua yang ada di sini ini bukan milikmu. Dan minta maaf, dalam hitungan 1 kali 24 jam Anda harus tinggalkan semua yang ada di sini. Saudara bayangkan, Yefta sudah besar, bertumbuh bersama dengan saudara-saudaranya.
Mungkin dia anak pertama karena dia yang pertama lahir. Lalu waktu adik-adiknya lahir, saudaraku yang kasih, dia menolong mereka. Mungkin dia yang mandikan mereka. Mungkin dia yang ajar matematika pertama buat mereka. Mungkin dia yang naik motor pertama bawa mereka antar ke sekolah. Saudara bisa bayangkan, karena dia kakak. Pasti papanya akan bilang, Yefta lihat itu. Misalnya kalau itu Karhan, adik salah satu. Saya tidak tahu, ada beberapa orang adiknya. Mungkin namanya satu Patrick, Efron, Karhan, John nomor 4 karena kami dua sama. Ya bisa jadi. Ya bayangkan, waktu Patrick, minta maaf contoh, waktu Patrick beol masih kecil, tuh bapak berteriak, Yefta lu tolong dolo. Kalian bisa bayangkan, Yefta lakukan itu karena dia pikir ini adik-adiknya loh. Dia harus kerjakan itu di rumah. Bahkan mereka makan lempar piring di situ dia harus angkat karena dia memang yang sulung. Adik-adiknya mungkin belum bisa. Tapi waktu mereka sudah besar, mereka tahu status mereka. Mereka rasa mereka punya semuanya. Mereka bilang, go out from here. Tinggalkan rumah ini sekarang. You tidak berhak atas apapun yang ada di rumah ini. Saudara bisa bayangkan sakit hatinya seorang Yefta. Dia bilang, waktu lu kecil beol, minta maaf beta yang cebol lu. Waktu mama sonde ada malam, lu takut beta yang tidur, temani dulu dan beta peluk. Betapa sakitnya hati Yefta. Dia harus dalam kepahitan, rasa tertolak, saudaraku yang kasih. Hal yang jadi wajar. Kalau Yefta akhirnya berkumpul dengan Alkitab mencatat itu petualang-petualang, perampok-perampok, orang-orang jahat, pergaulan yang buruk. Saya bilang ya, kenapa? Karena dia keluar dari rumah dalam kondisi kepahitan. Dia keluar dari rumah dalam kondisi tertolak. Dia keluar dari rumah dalam kondisi yang sangat parah. Bahkan mungkin dia tidak punya apa-apa saat dia keluar. Dia keluar hanya dengan baju di badan dan kosong, saudaraku yang kasih. Benar-benar nol dalam hidupnya. Sehingga dia bergaul dengan orang-orang rusak di luar sana. Dia bagikan kepahitannya, dia bagikan sakit hatinya, dia bagikan insecure-nya, dia bagikan rasa tertolaknya, dia bagikan rasa tidak percaya dirinya, dia bagikan semua hal buruk yang dia terima. Sekali lagi, who is Yefta? Siapa Yefta? Mungkin saudara duduk di sini dan berkata, saya bersyukur saya tidak seperti Yefta. Mama saya baik-baik, papa saya baik-baik. Saya ada di tengah-tengah keluarga baik-baik. It's okay. Ini yang kita mau belajar. Kalau yang terpuruk saja, saudaraku yang kekasih. Kalau yang sudah tidak ada arti sama sekali. Tuhan masih bisa ubahkan. Tuhan masih bisa buat dia jadi pahlawan yang gagah perkasa. Bilang orang di kiri kanan, tentu lu lebih bisa. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalaupun saudaraku yang kasih, ada di antara kita yang mengalami hal itu. Mungkin kita tidak seperti Yefta punya papa dan mama. Mama yang perempuan sundal Alkitab bilang. Tapi mungkin keluarga kita adalah keluarga yang terpuruk. Keluarga kita di mata keluarga-keluarga yang lain, mereka lihat dengan mata sebelah. Dibandingkan dengan om dan tante kita yang orang hebat. Sementara papa dan mama kita hanya orang biasa. Mungkin kita di posisi itu. Kalau om kita datang atau kalau si mereka datang yang pejabat datang, wah sangat dihormati. Tapi kalau kita datang, biasa aja. Engkau pun tetap akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat dia.
Atau mungkin saudaraku yang kekasih, nilai matematikamu tidak seperti teman-teman yang lain, atau tidak seperti saudara-saudaramu yang lain. Kalau diumumkan ranking di sekolah, mungkin engkau ranking yang paling terakhir. Ranking 37 dari 37 orang. Tulis 37 per 37. Rankingnya saudaraku yang kekasih. Semua orang sudah bisa baca. Bukan 1 dari 37, 37 per 37. Ya sama dengan 1 sih. 37 per 37 sama dengan 1. Tetap juara 1 dong. Beri tepuk tangan. Mungkin itu yang terpuruk dari hidupmu. Atau apa, saya tidak tahu. Anda mungkin sedang berada di titik terendah, titik nol. Rasanya engkau semua gagal. Kemarin pengumuman P3K. Saya berharap setelah membuka aplikasi, nama saya ada di salah satu daftar peserta yang dianggap lulus P3K. Tapi ternyata aplikasi itu berkata, mohon maaf, Anda belum beruntung. Suka pasang. Atau mungkin kemarin tes CPNS pun saudaraku yang kasih, Anda belum masuk daftar. Yang dibutuhkan 10, Anda nomor 11. Mestinya. Dan mungkin Anda sedang merasa di posisi ini dari hidupmu. Apakah itu tidak bisa dipulihkan lagi? Lalu apakah itu berarti masa depannya hancur? Atau apakah itu berarti Yefta sudah tidak bisa berubah jadi orang yang baik dan berguna lagi? Selesai sudahkah nasib Yefta? Ketika akhirnya dia jatuh dalam pergaulan yang buruk. Masih mungkinkah ketika Yefta punya mimpi dan cita-cita masa kecilnya itu bisa tercapai dan tergapai? Karena dulu ketika dia SD, ibu guru sempat bertanya, Yefta, nanti cita-cita mau jadi apa kalau besar? Yefta bilang Kapolda. Saudara lihat. Haleluya. Dengar, Alkitab kemudian mencatat bahwa Yefta menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Pahlawan artinya seorang yang memberi diri untuk berkorban dan berjuang. Gagah perkasa artinya seorang yang berani, kuat dan memiliki kesanggupan. Dan dia ada di ruangan ini. Lihat orang di kiri kanan. Kamu pahlawan yang gagah perkasa itu. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat diri sendiri. Haleluya. Wow. Dan benar saudaraku, akhirnya orang Israel di bawah kepemimpinan Yefta berhasil mengalahkan Bani Amon. Dan ia pun menjadi hakim selama 6 tahun atas Israel. Yefta bukan hanya dicatat di perjanjian lama, tetapi kitab Ibrani di perjanjian baru pun mencatat pahlawan yang gagah perkasa. Salah satunya bernama Yefta dan salah satunya bernama titik-titik, tulis nama masing-masing. Siapa namanya? Siapa namanya? Sebut nama masing-masing. Siapa namanya? Beri tepuk tangan sekali lagi buat diri sendiri. Haleluya. Karena itu sekali lagi, kalau engkau sedang di titik terpuruk dalam hidupmu, titik terendah dalam hidupmu, engkau sangat dihina, engkau dilihat dengan mata sebelah oleh semua orang. Medsosmu mungkin sudah diblokir gara-gara statusmu, saudaraku yang kasih. Engkau coba cek, ternyata WA-nya saudaraku yang kasih hanya gambar biasa. Engkau coba WA centang 1. IG-mu saudaraku yang kasih juga sudah diblokir oleh seluruh dunia.
Twittermu apalagi saudaraku yang kasih. Pokoknya semua metode. Tapi dengar saudaraku yang kasih. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah memblokir hidupmu. Haleluya, ada amin. Tuhan itu luar biasa, Dia nggak pernah blokir engkau. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, saudaraku yang sekalipun hidupmu rusak banget saudaraku, kebangetan saudaraku yang. Tapi dengar, Tuhan tetap lihat engkau sebagai anaknya. Haleluya. Ini hal pertama saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mau kita belajar. Bagaimana Yefta dengan latar belakang yang rusak, buruk saudaraku, atau mungkin gagal dalam hidupnya, mengalami banyak penolakan, tetapi akhirnya menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dengar, di tengah kondisi yang sulit dan sukar sekalipun, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jangan pernah mundur untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Mari saudara tetap berjuang, sanggup, kuat, mampu hadapi segala sesuatu. Karena itu tepuk orang di kiri kanan, bilang tetap kuat, tetap sanggup, tetap bisa untuk kata apapun positif yang bisa engkau sampaikan kepada orang di sebelahmu. Sampaikan, saya beri waktu 3 menit untuk engkau sampaikan sesuatu buat orang di kiri kanan. Bilang dulu, bilang. Apalagi yang engkau ingin selain kata-kata yang tadi saya sampaikan. Haleluya. Wow, karena itu saudaraku yang kasih, untuk bisa menjadi seorang hero itu youth punya apa? Infinity. What's the meaning of? Gagah perkasa, lebih gagah perkasa. Lebih pakai topasnya gagah perkasa ya. Infinity. Oke, bikin baju kaos hero. Oke. Saudaraku, apa yang membuat Yefta kita belajar siang ini jadi pahlawan yang gagah perkasa? Tentu yang pertama saudaraku yang kekasih, Yefta belajar untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini ayat favorit saya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya segala sesuatu. Saudara pernah makan cake? Besok ada yang ulang tahun, biasanya dapat kue ulang tahun, betul ya? Nah, kue ulang tahun tuh saudara kue kasih bagus begitu. Tapi kue ulang tahun, saudara mesti tahu pastor. Kue ulang tahun tuh saudara kue yang kekasih itu cake ya, birthday cake, you know. Nah, itu tentu saudara kue kasih dia terbuat dari berbagai unsur, betul ya? Ada terigu, vanila, gula, telur, ya, many things lah, begitu sampai dia jadi kue. Nah, saudara bayangkan itu semua sudah diramu jadi satu, di mixer begitu rupa, dicampur semua lalu di oven kan, saudara dibakar dulu, bake sedih begitu saudara kue yang kasih, saudara bisa bayangkan. Nah, kalau saudara makan terigu sendiri bisa? Ya, bisa mati. Makan telur sendiri, ya ceplok begitu kan, terigu 3 ons, tak. Telur 3 butir, vanila 1 sendok, tak. Apalagi saudaraku, masukkan semua lalu biarkan perut yang mixer, lalu happy birthday. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya saudara, cake itu berhasil jadi karena dicampur dengan terigu yang tidak enak, telur yang amis, vanila yang harum, gula yang manis. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, suka, duka, manis, tawar, ketawa, apalagi menangis, menderita, pesta, semua yang terjadi dalam hidup kita itu saudaraku yang kekasih, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membuat kebaikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah lari ketika engkau sedang hadapi masalah, jangan pernah takut ketika engkau hadapi pergumulan hidup, karena Tuhan sedang pakai itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Itu artinya Roma 8 ayat 28.
Sehingga ketika engkau hadapi sukar dan sulit, dosen yang macam-macam, saudaraku yang kasih, yang situasi di rumah yang kadang-kadang tidak enak, atau apapun dengar baik, saudaraku, semua itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk membuat engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Ini yang sangat disadari oleh Yefta. Yefta sadar, dia tidak memilih siapa mamanya. Kalau dari pertama dia udah pilih, Tuhan kalau boleh jangan mama saya, pilih mama yang lain. Tapi Yefta tidak bisa memilih mama yang seperti itu, saudaraku yang kasih. Halo, siapa mamamu engkau tidak pernah bisa memilih. Ada amin? Mungkin dia cerewet, mungkin dia agak sedikit mungkin karena wajahmu dan wajahnya sangat pas mirip, karena itu engkau sering perang dengan dia. Biasanya kalau wajah sama tuh dong perang, karena karakter sama, model sama, jadi semua sama, jadi soalnya pernah bercocok. Kalau bapak dengan anak muka sama, nah saudara itu pasti tidak bercocok. Percaya dengan saya saudara, karena dong pasti ide itu selalu bertentangan saja saudara. Karena dia begini ada. Kita tidak bisa memilih siapa papa kita. Halo, ada amin? Kita tidak bisa memilih siapa keluarga kita. Tidak bisa, saudaraku yang kasih. Orang tua kita pun kita tidak bisa memilih. Masa lalu kita tidak bisa ubah masa lalu kita, kecuali mengizinkan Tuhan mengubah masa depan kita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Makanya saya selalu bilang, saudara, kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan gak perlu SKCK kita. Ini urus masuk P3K saya, itu Polresta Kota Kupang tuh lagi rame hari ini saudara. Gara-gara urus SKCK. Bilang sendok, beta ini kalau Tuhan pakai ini bisa perlu ini dong nih. Kau dong usir selalu. Sama memang ada Kapolresta dengar beta Tuhan pakai ini soal pakai SKCK. Memang saudara, kalau Tuhan yang pakai kita memang tanpa SKCK. Tapi kalau pemerintah pakai kita harus pakai SKCK, surat keterangan kelakuan baik, saudara. Lihat, masa lalu kita tidak bisa. Makanya saya bilang yang 2024 tadi saya awali sudah berlalu. Gak usah diungkit-ungkit, gak usah diingat-ingat lagi, tapi dijadikan sebuah pengalaman untuk berubah lebih baik di hari esok. Ada amin? Di tempat dimana kita ditempatkan hari ini, kita pun tidak bisa, saudara. Kita sudah ada di sana. Mungkin masih banyak peristiwa yang kita lewati dalam kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Tapi sekali lagi, lihat saudaraku, kita harus bisa melihat campur tangan Tuhan, bahkan anugerah kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Jadi kalau hari ini 12 Januari 2025, you masih sit here, you masih stay here, saudaraku yang kasih, dengan tidak kekurangan satu apapun. Lihatlah bahwa Allah sedang mengizinkan kemurahannya, anugerahnya masih cukup bagi saya dan saudara untuk melihat hari esok yang penuh harapan itu. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Yefta memang dalam kondisi yang sama sekali tidak ideal untuk menjadi seorang pahlawan. Tetapi itu tidak membuat Yefta diam, lalu menyesali nasib, lalu pasrah dengan semua kondisi, lalu seperti salah satu mahasiswa IAKN hari kemarin menggantungkan diri. Baca berita, saudara bisa bayangkan. Saya dengar baca berita hari kemarin, saya kaget karena ada itu mahasiswa ilmu agama Kristen negeri IAKN. Ini mahasiswa agama, saudaraku yang kasih, gantung diri. Halo. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Halo, ada amin? Jangan sampai hanya gara-gara dia saudara bilang, aduh duniaku runtuh. Hanya gara-gara satu nyong yang sudah mencintai saudara lalu berpaling ke cewek yang lain, lalu membuat engkau gantung diri dengan seutas tali nilon, saudaraku yang kasih. Aduh, betapa menyesalnya sang penciptamu, saudaraku yang kasih, yang dia sudah tenun engkau begitu ganteng, saudaraku yang kasih, lengkap tidak kekurangan satu apapun, hanya gara-gara dia saja kau habiskan hidupmu.
Gara-gara satu cewek, ini cowok yang gantung diri. Tapi lalu beritanya kalau gara-gara cewek, astagfirullahaladzim. Ini bucinnya bucin tingkat apa saudaraku yang kasih ya? Tepuk orang di kiri kanan, kalau bucin tuh rasa-rasa sedikit. Tepuk kuat-kuat supaya dia sadar gitu. Haleluya. Ini kan bosan masa-masa toh. Kalau potong tahan nanti bosan tabrak tembok. Jadi ya potong izinkan bosan. Tapi tolong jaga itu cinta supaya haleluya. Lihat tuh dengan fact begitu. Cinta tuh memang buta. Tahu singkatan dari buta? Buka mata. Buta, buka mata. Jadi cinta tuh buka mata. Lihat Bapak ya saudaraku. Jangan buta, betul-betul buta. Cinta buta Pak Pendeta. Siapa bilang buka mata. Lihat saudaraku, fakta saudaraku yang kasih ya. Sehingga Anda tidak, tai kucing juga rasa coklat. Itu cinta tuh semua hal enak habis saudaraku yang kasih. Yang sonde enak mah. Jadi saudaraku yang kasih lihat. Yefta tidak tinggal dalam kepahitan. Yefta tidak tinggal terus di tempat yang gelap. Karena Yefta percaya, saya yakin. Waktu dia remaja dia pernah ikut persekutuan di SMA Negeri 1 Kupang. Dan yang khotbah Pak Pendeta John Dede. Yes. Khotbah tentang gambar diri. Yefta ingat itu. Ada itu pendeta kici-kici satu putih-putih murah senyum. Kalau dia yang khotbah gambar diri dia tunjuk beta pas mata biji. Karena kalau dia tunjuk kau dan saya. Wese, Yefta bilang pas tuh kena beta. Waktu itu Yefta dengar itu khotbah. Dan Yefta renungkan saat dia di titik baliknya saudaraku yang kasih. Saya percaya ada rencana Tuhan. Haleluya. Yefta yakin masih ada rencana Tuhan saudaraku yang kasih. Bahwa Allah turut bekerja. Dan benar. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih. Ini tua-tua Israel dalam kondisi yang terjepit. Gara-gara Bani Amon menyerang mereka saudaraku yang kasih. Mereka datang ke Yefta. Mereka bilang kepada Yefta di Hakim-Hakim pasal 11 ayat 6. Mari jadilah panglima bagi kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Perang Bani Amon melawan bangsa Israel saat itu saudaraku yang kasih. Itu seolah-olah seperti direkayasa. Yang rekayasanya siapa saudara? Tuhan. Makanya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, saudaraku yang kekasih. Mungkin orang pikir itu hanya alasan sah. Tapi bagi Yefta saudaraku yang kekasih, Tuhan sedang bekerja. Tuhan berdaulat untuk melakukan setiap peristiwa yang sedang dialami. Karena itu lihat cara Tuhan saudaraku yang kekasih. Untuk membuat Yefta dikenal. Saudara tahu, untuk membuat Daud terkenal setelah diurapi jadi raja. Saudara tahu, itu harus ada apa saudara? Goliat. Sudah perang begitu lama bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Saudara boleh baca, tidak ada tuh Goliat raksasa. Tapi tiba-tiba setelah Daud diurapi raja, muncul pahlawan satu Filistin, Goliat namanya. Untuk membuat Daud terkenal, Tuhan harus hadirkan Goliat. Bilang orang di kiri kanan, untuk membuat kamu naik ke atas, Tuhan akan siapkan Goliat-Goliat dalam hidupmu. Haleluya. Ada amin? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Wow, saudaraku yang kasih. Daud datang ke medan pertempuran dan melihat itu Goliat. Dia bilang, hey bangsa Israel, no worries about everything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dia orang yang tidak bersunat itu akan saya hadapi. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lalu saudaraku hanya dengan batu umpan satu aja. Memang dia punya 5, tapi dia cuma pakai satu yang pertama. Waktu dia lempar saudaraku, Tuhan ada di tengah-tengah. Saudara bisa bayangkan lemparan Daud itu sampai meleset.
langsung pas di testa. Itu bukan karena Daud yang fiti kok karena saudara. Tuhan yang tangkap itu batu dari Daud dan Tuhan yang lempar. Dan kalau Tuhan yang lempar selalu tidak pernah salah sasaran. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya. Dan gara-gara Goliat tumbang, Israel berteriak dan berseru, pahlawan Daud mengalahkan beribu-ribu, berlaksa-laksa Saul mengalahkan beribu-ribu. Untuk promosi seorang Daud, Tuhan izinkan Goliat. Untuk promosi seorang Yeftah, anak yang tertolak, Tuhan harus izinkan peperangan Bani Amon melawan Bani Israel. Bilang orang di kiri kanan sekali lagi, Tuhan sedang bekerja di hidupmu. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 saudara tahu itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengarlah, rancangan Tuhan adalah rancangan apa? Damai sejahtera, bukan rancangan. Jadi kalau hari ini engkau masih gagal, hari ini engkau belum ada apa-apa, tenang saja saudara. Tenang. Bilang kepada Tuhan, rancanganmu tetap yang terbaik bagi saya. Rancanganmu tetap yang terbaik bagi saya. Haleluya. Yang kedua saudaraku yang kasih, Yeftah mempergunakan setiap kesempatan. Setiap kilometer dalam kehidupan kita selalu ada kesempatan dan tawaran dari Tuhan. Haleluya. Ada amin? Kesempatan untuk apa saudaraku? Yang pertama untuk melayani. Yeftah ditawarkan untuk menjadi panglima saudaraku yang kasih. Dengan rendah hati dia meresponi itu, lalu dia menerima tanggung jawab itu saudaraku yang kasih. Mari saudaraku, ini ada kesempatan buat saudara untuk lakukan sesuatu bagi Tuhan. Di masa muda saudara, lakukan sesuatu. Do something untuk Tuhan. Tentu saudaraku yang kasih, tetap dengan kerendahan hati. Markus 11, 12 ayat 30 bilang begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal mudimu, dan apa saudara? Dan dengan segenap kekuatanmu. Kata kekuatan di sini adalah kesanggupan yang dapat kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Artinya, setiap kita dapat mengasihi Tuhan, yang kita layani sesuai dengan potensi kesanggupan kita masing-masing. Setiap kita saudaraku. Dan saya selalu bilang kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang tidak punya potensi dalam hidup ini. Halo, ada amin? Kita semua punya potensi, minimal senyum. Coba senyum di kiri kanan. Bilang besok kali ya lu senyum. Senyum besoknya suruh. Senyum tuh kas keluar gigi, senyum. Ini jangan senyum bungkus, senyumnya kas keluar gigi ya. Haleluya. Minimal saudara punya senyum. Ada amin? Saya punya itu. Kenapa saya senang senyum? Karena orang bilang begini, senyuman itu adalah sebuah garis lengkung yang membuat semua garis lurus menjadi lengkung. Waktu orang semua muka keram, tapi waktu saudara senyum, dia pasti langsung senyum. Coba saudara jalan tuh ketemu orang di jalan, terus saudara lihat dia, saudara langsung senyum. Saya yakin dia langsung balas senyum. Halo, ada amin? Percaya dengan saya saudara. Betul, coba praktek saya saudara. Siapa tahu gara-gara senyum saudara membuat dia bertobat cinta Tuhan. Tak usah bilang dia jatuh hati, dia beta. Ini dua orang di depan langsung bilang pegang darah. Besok bisa baca dalam bunga. Sampai ada dalam pikiran. Saudara gue kasih. Lakukan sesuatu saudara. Itu saya nonton itu klip-klip. Ada orang bawa bunga, langsung ada tulis kata-kata. Dia lewat seseorang, dia langsung taruh, sengaja pegang bunga. Dia bunga ikat sepatu, saudara kau ingat. Lalu dia jalan. Itu orang bilang, kamu bunga ini. Yang punya bunga sudah halal. Dia lihat bunga, di sampingnya ada tulisan. Lalu dia bilang, kata-kata di tulisan itu, dunia sedang mengasihi engkau, jangan takut tentang apapun. Orang yang baca itu langsung, pas ada problem, langsung menangis, cium mawarnya. Wes, langsung terakhir. Akui. Panggil kembali dia datang. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, gunakan setiap kesempatan. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah saudaraku, Tuhan izinkan kesempatan buat kita untuk selalu berubah.
Saya selalu bilang selagi matahari pagi masih bersinar, apa? Selagi deru gelombang masih memecah di tepi pantai, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula masih ada perubahan. Halo, ada amin? Kesempatan untuk berubah. Kalau kemarin saudara terpuruk dalam hidup saudara, jatuh bangun dalam dosa, sudah buat banyak dosa. Tapi kalau hari ini engkau masih dengar firman Tuhan, dengar, ini adalah kesempatan buat engkau untuk berubah lagi. Saya tiap kali duduk, Tuhan saya mau berubah, saya selalu mau berubah, saya selalu mau berubah. Saya selalu bilang kepada hati saya, dimanapun saya selalu bilang, every day, tiap hari saya bilang saya harus selalu berubah, berubah dan berubah. Tentu lebih baik, saudaraku yang kasih. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Ini kesempatan. Yefta menyadari ini sungguh, saudaraku yang kasih, bahwa ini saya harus berubah. Dan luar biasa kalau saudara nanti baca itu cerita, saudaraku yang kasih, Yefta itu betul-betul berubah. Ketika dia berhadapan dengan Bani Amon, dia bahkan cerita tentang Alkitab, apa yang telah dikerjakan oleh Musa. Karena Bani Amon itu protes karena orang Israel waktu lewat itu sudah rampas tumpeng tanah. Tapi Yefta bilang no. Musa tidak bilang begitu. Musa pimpin dia. Jadi berarti saudara yang kasih, Yefta itu sudah berubah. Saya tidak tahu apakah masa remajanya dia pernah dengar khotbah saya seperti tadi. Waktu masa remajanya dia ikut PSKK, dia pernah ada di persekutuan youth di manakah saudara yang kasih. Lalu kemudian dia renungkan itu dan dia mau berubah. Sekali lagi tepuk orang di kiri kanan, berubah selalu ada kesempatan buat engkau. Dan yang terakhir, saudaraku yang kasih, yang paling dahsyat luar biasa, Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah, ayat 11b dari Hakim-Hakim pasal 11. Segala perkara dibawa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya yakin ketika dia diusir dari rumah, Yefta sudah terbiasa menceritakan semua kekecewaannya ke Tuhan. Kamar doa jadi tempat buat Yefta untuk curhat. Dia tidak curhat di medsos. Halo, ada amin? Kadang-kadang kita curhat di medsos, wall kita, FB kita curhat. Dengar saudaraku yang kasih, ruangan yang tempat yang paling tepat untuk saudara curhat adalah ruang doamu. Tempat saya untuk curhat adalah kamar doa saya. Selalu saya ada kasih kesempatan saudara yang kasih untuk, saya sudah bilang sama saya, saudara sudah dengar, kalau saya tidak suka orang pun saya curhat di hadapan Tuhan. Besok suka dengan Karhan, contohin dia dari depan. Karhan lain, saya suruh datang dengar ini khotbah. Sudah John, di bulan di mobil dia bakal. Saya tidak suka dengan John, saya akan bilang Tuhan beta suka dengan John Tuhan. Tadi dia ada bikin beta begini. Aduh, besok suka. Beta kecewa dengan dia. Tuhan. Tapi biasanya endingnya ampuni beta Tuhan kalau beta yang salah. Selesai curhat, keluar akan beres. Ada amin? Kalau saudara curhat ke John Banamton, walaupun namanya John besok suka dengan John, dia bilang beta justru suka, maka podowai saudara, helau, betul saudara, hanesang deh. Saudara lihat, kalau saudara curhat di kawan sebelahmu, bisa salah persepsi, itu salah tempat memang. Saya bilang kepada saudara, curhatlah ke Tuhan, karena hanya Tuhan yang mengerti isi hatimu. Ih, asik, ada amin? Ya benar saudara. Saudara jangan pikir dia mengerti beta. Jangan saudaraku. Sedalam-dalamnya laut dapat diduga dalamnya hati. Siapa tahu. Kau saudara bisa ukur orang pun hati saudara. Makanya tempat yang paling aman saudara curhat. Saya yakin Yefta sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa curhat dengan Tuhan. Waktu dia dikatain anak haram, dia mungkin lari ke Tuhan, dia menangis, Tuhan kenapa lu cipta beta Tuhan? Tuhan kenapa lu izinkan beta lahir? Beta pemama yang boleh begitu, beta sonde minta Tuhan, beta sonde minta. Tuhan kenapa begitu Tuhan? Kenapa beta jadi begini Tuhan? Pasti dia komplainnya kembali ke Tuhan. Dan akhirnya dia terbiasa.
Ketika panglima peperangan melawan Bani Amon datang, saudaraku, karena sudah terbiasa. Allah bisa karena biasa. Halo, ada amin? Dia curhat lagi ke Tuhan. Alkitab tadi mencatat, Yefta membawa seluruh perkara itu di hadapan Tuhan di Mispa. Mispa bagi Yefta adalah sebuah persekutuan di mana Yefta menjadikan Tuhan tempat pengaduan, tempat perseruannya, membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan karena Yefta percaya Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Katakan, Tuhan sayang beta. Tuhan sayang beta. Haleluya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudaraku yang kekasih, seorang pahlawan yang gagah perkasa adalah pribadi yang mampu melihat rencana Tuhan dalam segala peristiwa. Seorang yang selalu menggunakan semua kesempatan baik untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan siap mau berubah serta menjadikan Tuhan tempat satu-satunya pribadi yang diandalkan. Kalau engkau seperti ini, maka tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin.